ada beberapa kisah ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa biasa diceritakan oleh para ustaz. Ya. Suatu ketika Khidir membakar gubuk, membunuh anak-anak atau merusak perahu. Seakan-akan dalam pandangan sebagian orang termasuk saya biasa muncul, ini Khidir ini lebih daripada Nabi Musa. Apakah tindakan Khidir itu adalah sebuah tajalli Tuhan atau hasil perenungan pribadi sebagai orang yang memang terjaga dari pelanggaran? Saya kira ini perlu juga memang kita ketahui bahwa yang pertama yang zahir makna yang ada di dalam suratul Kahfi itu. Jadi kalau memang ya kita tidak menyadari dengan ayat yang tadi dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Allah mengatakan wa atainahu rahmatan. Kami berikan kepada Nabi Khidir itu, kalau kita sepakat kita namakan Nabi Khidir. Kita berikan rahmat. Kita berikan rahmat. Dan yang kedua kita berikan ilmu. Jadi dasar dua inilah yang digunakan sehingga muncul apa yang dilihat oleh Nabi Musa itu, sehingga dia tidak mengatakan kenapa terjadi seperti ini, kenapa terjadi seperti ini, kenapa kamu bunuh ini, ya, kenapa kamu tidak minta upah seperti itu, kan macam-macam. Artinya itu menunjukkan bahwa Nabi Khidir ini berbuat sebenarnya bukan dia yang buat. Itu adalah rahmat Tuhan dan ilmu Tuhan, artinya Tuhan yang berbuat. Cuma Nabi Musa ini melihat yang membuat ini Nabi Khidir. Dia tidak mengatakan bahwa ini sudah di alam gaib ini. Nah, itu sebabnya ada ulama tafsir tasawuf. Kalau dia bercerita tentang ini, dia seakan-akan berada di alam gaib. Di alam gaib, jadi tidak muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi pertanyaan yang dikemukakan oleh Nabi Musa itu karena dia sebagai seorang nabi, seorang nabi, seorang rasul. Kita tidak mengatakan tidak sampai ilmunya ke situ, bukan. Itu merendahkan namanya. Merendahkan. Dia tahu, tapi dia kan belajar kepada Nabi ini. Dia mengatakan ulimna. Di dalam Al-Quran itu dia minta kepada Nabi Khidir supaya dia mengikut untuk mendapatkan ilmu seperti yang diajarkan oleh Tuhan kepadamu. Jadi setelah dia sampai ke situ, rupanya ilmu yang dikemukakan ini adalah ilmu yang memang pada dasarnya tidak bisa dinalar oleh seorang manusia, karena dia di alam gaib. Itu pandangan ulama penafsir tafsir Isyari namanya. Tafsir Isyari. Jadi itu yang perlu kita pahami, bahwa antara Nabi Musa dan Nabi Khidir ini kita tetap harus menganggap bahwa Nabi Musa itu dia dari sudut kedudukannya di hadapan Tuhannya, dia yang lebih tinggi dibanding dengan Nabi Khidir. Walaupun dalam gerak-gerik yang terjadi padanya itu mempunyai keistimewaan dan langsung kerja-kerja Tuhan. Jadi yang dipertanyakan Nabi Musa itu sebenarnya bukan karena kerja Tuhan itu, tetapi dia mau lihat adakah ini kamu sendiri yang lakukan atau memang
dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga waktu terakhir maka Nabi Khidir menjelaskan bahwa kami rusakkan perahunya karena ada tujuannya begini. Kami bunuh anak itu karena tujuannya begini. Ya, kami tidak mendapatkan apa, saya tidak meminta ujrah. Ya, waktu kami menolong untuk apa namanya, untuk menegakkan itu karena tujuannya itu. Ya, artinya seakan-akan Nabi Khidir itu sudah menjelaskan bahwa apa yang saya kerja itu sebenarnya itu adalah kerja Tuhan, bukan saya yang kerjakan itu. Nah, sehingga Nabi Musa pun belajar itu. Sehingga ada yang riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan, andaikan saya Nabi Musa, maka saya akan tetap ya mengikuti selanjutnya. Jangan cuma itu yang sedikit itu. Ya, ini bukan bermakna Nabi Muhammad juga menganggap bahwa Nabi Musa itu lemah ya, dibanding dengan Nabi Khidir, tapi menganggap bahwa Nabi Musa terlalu ya, cepat ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada Nabi Khidir itu. Nah, saya kira itu yang perlu kita